Suasana sore di desa Margamulya selalu tenang. Pepohonan kelapa bergoyang pelan di terpa angin, sementara suara burung camar bersahutan dari kejauhan. Desa itu seolah tak pernah berubah. Jalan tanah yang berdebu, rumah-rumah kayu dengan atap seng berkarat, serta sumur tua di tengah lapangan seakan menjadi saksi bisu sejarah panjang yang tak pernah terhapus oleh waktu. Namun, di balik kedamaian itu, ada rahasia yang tidak semua orang tahu. Adalah Wira, pria berusia 35 tahun yang baru saja kembali ke kampung halamannya setelah 15 tahun merantau di kota. Ia datang bukan untuk pulang kampung, tapi untuk mengurus warisan peninggalan ayahnya, sebidang tanah yang terletak di bagian paling ujung desa. Tanah itu telah lama ditelantarkan sejak sang ayah, Pak Surya, meninggal dunia secara misterius. "Wira, yakin kamu mau tempati tanah itu?" tanya Pak Ardi, tetangga lama sekaligus teman semasa kecil ayahnya. "Tanah itu udah lama dibiarkan kosong. Gak ada yang berani nginjek." Wira hanya tersenyum tipis. "Justru karena itu saya datang, Pak. Saya mau manfaatkan tanah itu. Buat kebun atau peternakan, siapa tahu bisa jadi sumber rezeki." Pak Ardi menggeleng pelan. "Bukan soal manfaatnya, Nak. Tapi, tempat itu angker. Sejak ayahmu dikubur di sana, sering ada kejadian aneh. Orang yang lewat sering dengar suara tangisan, suara geraman, bahkan ada yang lihat bayangan putih jalan sendiri." Wira tak langsung menjawab. Ia memandangi secarik peta warisan yang digenggamnya. Di atas kertas tua itu, tanah milik ayahnya berada di perbatasan desa dan hutan larangan, tempat yang dulu dianggap keramat oleh warga. "Kalau memang benar begitu," ucap Wira, menatap lurus, "berarti aku harus selesaikan apa yang belum tuntas. Mungkin itu sebabnya rezeki kami selama ini seret, karena mayat ayah tak tenang." Pak Ardi menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Kalau kamu tetap ingin ke sana, hati-hati. Jangan tidur di situ sendirian, apalagi hari Jumat malam." Tanah itu luasnya hampir setengah hektar. Rerumputan liar menjalar bebas, sebagian ditumbuhi pohon beringin tua yang daunnya rimbun. Di tengahnya, ada gundukan kecil dengan nisan batu sederhana, bertuliskan nama, Surya bin Hakim. Lahir 1953, wafat 2007. Itulah makam ayahnya. Wira berdiri diam di depannya, mencoba menenangkan pikiran. Ada perasaan ganjil yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada yang mengawasi dari balik semak. Namun ia mencoba menyangkal ketakutan itu. "Saya anakmu, Yah," gumamnya pelan. "Saya akan jaga tempat ini. Saya akan bikin ini jadi sumber rezeki. Tapi, kalau memang ada yang belum selesai, tunjukkan padaku." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun kering berterbangan, dan suara seperti bisikan melintas di telinga Wira. "Balik, jangan ganggu." Wira sontak menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun. Matanya menyapu seluruh sudut lahan, namun hanya semak dan angin yang menjawab. Malam harinya, Wira memutuskan untuk tinggal di gubuk kecil yang masih berdiri di sisi tanah itu. Gubuk itu dulu dipakai ayahnya sebagai tempat berteduh jika sedang berkebun. Ia membersihkan sarang laba-laba, menyapu lantai tanah, lalu menyalakan lampu minyak. Di tengah keheningan malam, suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki di luar gubuk. Suara ranting patah. Dan suara seseorang menangis terisak. Wira menahan napas. Ia melirik ke arah jendela, tapi hanya kegelapan yang terlihat. Dengan hati-hati, ia mengambil senter dan membuka pintu gubuk perlahan. Tak ada siapapun. Namun, saat ia menyorotkan senter ke arah makam ayahnya, ia terpaku. Ada jejak kaki di tanah basah, mengarah dari makam ke arah gubuk. Jejak itu baru. Sangat jelas. Tapi, tidak ada yang lewat barusan. Wira perlahan mundur dan menutup kembali pintu. Kali ini, ia memilih duduk bersila dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang masih ia hafal. Tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara bisikan tepat di telinganya. "Kenapa kau ganggu? Rezekimu dari mayat yang belum tenang."
Wira berteriak dan bangun dari tidurnya. Nafasnya terengah, peluh dingin membasahi leher dan punggung. Senter di tangannya menyala, dan ia langsung mengarahkannya ke seluruh sudut ruangan. Tapi tetap tak ada siapa-siapa. Pagi harinya, ia kembali ke makam ayahnya. Kali ini ia perhatikan lebih cermat. Anehnya, di sebelah nisan ayahnya, tanah terlihat lebih gembur. Seperti belum lama digali, lalu ditutup kembali. Ini gak biasa, gumam Wira. Ia mengambil cangkul dan mulai menggali perlahan. Hatinya berdebar, pikirannya dipenuhi rasa penasaran dan rasa bersalah. Apa sebenarnya yang disembunyikan di makam ayahnya? Beberapa menit menggali, cangkulnya membentur sesuatu. Peti kayu. Wira menatap peti itu dengan campuran ngeri dan bingung. Peti itu berbeda dari peti biasa. Tidak seperti peti mati, melainkan seperti peti penyimpanan. Ia membuka perlahan, dan terkejut saat melihat isi di dalamnya. Tumpukan emas batangan, uang lama, dan dokumen-dokumen tanah. Namun yang paling mengejutkan adalah tulang belulang manusia. Wira terduduk. Matanya membelalak. Peti itu bukan hanya tempat penyimpanan harta, tapi juga kuburan seseorang yang dikubur bersama kekayaan. Tapi, siapa? Dan kenapa dikubur bersama ayahnya? Seketika, ia teringat bisikan tadi malam, rezekimu dari mayat yang belum tenang. Apakah ini maksudnya? Wira memandangi peti itu lama. Di satu sisi, ia baru saja menemukan kekayaan yang luar biasa besar. Tapi di sisi lain, ia merasa sedang menginjak wilayah yang tak seharusnya ia sentuh. Ini bukan sekadar warisan biasa. Ini adalah rahasia kelam yang tersimpan di bawah tanah. Dan saat ia menoleh ke arah gubuk, ia melihat sosok bayangan berdiri di bawah pohon beringin. Tak bergerak, tak bersuara. Namun matanya menatap tajam ke arah Wira. Wira mematung. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Sosok hitam di bawah pohon beringin itu berdiri tegak, tak bergeming, tapi aura dingin dan mencekam memancar begitu kuat. Seolah mata makhluk itu menembus sampai ke relung jiwanya. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhnya seakan terkunci. Hanya bisa memandangi sosok itu dari kejauhan. Sampai akhirnya, sosok itu menghilang. Tak berjalan, tak berlari. Hanya lenyap begitu saja seperti kabut disinari matahari. Dengan napas tersengal, Wira buru-buru menutup kembali peti misterius itu dan menguruk tanah di atasnya. Ia memutuskan untuk tidak menyentuhnya lagi sampai tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, ia kembali ke gubuk dengan tubuh menggigil. Pagi harinya, ia langsung pergi ke rumah Mbah Darsih, seorang wanita sepuh yang dikenal sebagai penjaga adat dan spiritual desa Margamulya. Mbah Darsih sudah uzur, usianya lebih dari 80 tahun, tapi pikirannya masih jernih dan tajam. "Nger Wira, akhirnya kamu kesini juga," kata Mbah Darsih begitu Wira masuk ke dalam rumah panggungnya yang penuh aroma kemenyan. "Bagaimana Mbah bisa tahu saya akan datang?" Mbah Darsih tersenyum samar. "Karena arwah yang kau bangunkan itu sudah datang lebih dulu. Semalam ia berdiri di depan rumah ini, dia menatap ke dalam, dan aku tahu, waktunya telah datang." Wira merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. "Mbah, siapa sebenarnya yang dikubur bersama harta itu? Kenapa dia dikubur di tanah milik bapak saya?" Mbah Darsih menghela napas dalam. "Itu bukan orang sembarangan, Nak. Dia adalah Kiai Karim, seorang ulama terpandang di desa ini sekitar 40 tahun lalu. Tapi beliau hilang secara misterius. Tidak pernah ditemukan jasadnya. Semua orang mengira beliau wafat di luar kota saat mengaji. Lalu kenapa ada di tanah bapak saya? Itu yang menjadi misteri. Tapi ada satu hal yang dulu hanya diketahui oleh sedikit orang. Ayahmu dulu adalah murid Kiai Karim. Mereka dekat, sangat dekat. Tapi suatu saat, mereka berselisih soal warisan wakaf dan tanah masjid. Lalu tak lama setelah itu, Kiai Karim hilang." Wira terdiam. Pikiran-pikiran gelap mulai memenuhi benaknya. "Ayah saya,
Membunuh gurunya sendiri? Bisiknya ngeri. Tak ada yang tahu pasti. Tapi setelah Kiai Karim menghilang, ayahmu tiba-tiba kaya. Punya tanah luas, beli sapi, dan usahanya berkembang pesat. Padahal sebelumnya pas-pasan. Wira merasa dadanya sesak. Embah, semalam saya dengar suara. Rezekimu dari mayat yang belum tenang, apakah maksudnya, rezeki yang kami nikmati selama ini, berasal dari dosa? Potong Mbah Darsih pelan. Dosa besar. Dan kini, arwah itu menuntut keadilan. Ia tidak bisa tenang sebelum jasadnya dipindahkan dan disyalatkan seperti seharusnya. Wira memejamkan mata. Rasa bersalah yang mendalam menghantam batinnya. Ia sadar, selama ini keluarganya hidup dari harta hasil penguburan rahasia dan kematian yang tak wajar. Bahkan mungkin, bapaknya membawa rahasia itu sampai mati, menyisakan kutukan bagi keturunannya. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanyanya. Gali kembali jasad itu. Pisahkan dari harta. Syalatkan. Kuburkan di pemakaman umum dengan niat memuliakan. Dan, bersihkan tanah itu dari semua kemaksiatan. Karena selama mayat itu masih bersatu dengan kekayaan, ia akan terus menggandakan azabnya. Hari itu juga, Wira kembali ke tanah peninggalan ayahnya. Ia membawa cangkul, kain kafan, air bersih, dan papan nisan. Ia menggali lagi peti itu, memisahkan emas dan dokumen, lalu mengangkat kerangka tulang belulang itu dengan hati-hati. Tapi saat hendak membungkus tulang itu dengan kain kafan, tiba-tiba tanah bergetar. Brak! Pohon beringin yang menjulang tinggi mengeluarkan suara seperti jeritan panjang. Dari balik batangnya, sosok hitam kembali muncul, kini lebih jelas. Wujudnya seperti lelaki tua berjubah, tapi wajahnya remuk, penuh luka dan darah. Kenapa baru sekarang, anak pembawa dosa? Wira tertegun, tapi ia memberanikan diri membaca surat Yasin. Suaranya bergetar, tapi tetap melafal ayat demi ayat dengan lantang. Sosok itu menjerit keras, lalu, menghilang lagi dalam kabut putih. Wira menangis. Ia peluk kain kafan itu erat-erat sebelum membawanya ke masjid desa. Di sana, ia minta bantuan Pak Ustaz dan warga untuk mengurus jenazah yang katanya ditemukan terpisah dari kuburan. Ia tidak menceritakan semuanya secara rinci, hanya menyebut bahwa ia menemukan jasad lama yang tidak terurus. Malam itu, jenazah Kiai Karim dimakamkan secara layak. Doa dan sholat jenazah dilakukan dengan hikmat. Semua berjalan seperti seharusnya. Dan untuk pertama kalinya, Wira merasa, tanah itu tenang. Tak ada lagi suara tangis. Tak ada lagi bayangan. Tak ada lagi langkah kaki misterius. Namun, saat Wira hendak membakar surat-surat dan emas hasil penggalian, ia dihentikan oleh seseorang. Jangan dibakar, kata suara itu. Wira menoleh. Seorang pria tua berjubah putih berdiri tak jauh dari kebun. Wajahnya tenang, matanya tajam. Ia tak mengenal orang ini. Siapa Anda? Tanya Wira. Aku, bagian dari cerita yang belum selesai, jawabnya dengan lirih. Emas itu, bukan milik ayahmu, bukan milikmu, tapi milik orang yang pernah mengkhianati Kiai Karim. Dan mereka belum selesai denganmu. Wira menelan ludah. Tubuhnya bergetar lagi. Apa maksudnya? Namun saat ia menoleh sesaat untuk meletakkan cangkul, sosok pria itu sudah tak ada lagi. Dan esoknya, Wira mendapat kabar. Seseorang dari kota datang mencarinya. Seorang pria kaya, yang mengaku cucu dari orang yang hilang bersama Kiai Karim 40 tahun lalu. Dan ia ingin menuntut harta yang dikubur bersama jasad itu. Pagi itu, Wira baru saja selesai membersihkan halaman rumah ketika sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan pagar. Dari dalamnya keluar seorang pria berjas dengan wajah serius, ditemani seorang wanita muda berpakaian formal dan dua pria berbadan besar yang tampak seperti pengawal. Anda Wira? Tanya pria itu dengan nada datar. Betul, ada apa ya? Pria itu membuka map coklat dan menunjukkan selembar surat pernyataan. Nama saya Arman. Saya cucu dari almarhum Haji Marzuki,
salah satu tokoh kaya dari kota sebelah yang hilang bersama Kiai Karim sekitar 40 tahun lalu. Kami mendapat informasi bahwa keluarga Anda menyimpan sesuatu yang seharusnya milik leluhur kami. Wira merasa lemas. Ia belum pernah mendengar nama itu, tapi firasatnya buruk. Maaf, saya tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Arman menatap tajam. Emas, surat tanah, dan dokumen kepemilikan yang ditemukan bersama jasad Kiai Karim. Kami tahu semua itu ditemukan di tanah milik ayah Anda. Dan kami punya bukti bahwa sebagian dari kekayaan itu adalah milik kakek saya. Wira diam. Ini bukan lagi urusan spiritual semata. Ini mulai menyentuh ranah hukum dan warisan. Kalau Bapak memang punya bukti kuat, silakan ajukan secara hukum, ujar Wira dengan nada tenang, meski di dalam hatinya bergolak. Wanita muda di sebelah Arman angkat bicara. Kami bisa mengajukan gugatan, tapi kami ingin menyelesaikannya secara damai. Tentu saja, dengan catatan, Anda bersedia menyerahkan sebagian harta itu. Wira menggeleng. Saya tidak tertarik dengan harta itu. Tapi saya juga tidak akan sembarangan menyerahkan sesuatu yang belum jelas asal-usulnya. Arman mendengus. Baik, kita lihat nanti siapa yang menang di pengadilan. Tapi ingat, Pak Wira, harta yang berasal dari mayat tak tenang, tidak akan membawa berkah. Mobil itu melaju meninggalkan debu di halaman rumah. Tapi yang tersisa di benak Wira justru kalimat terakhir Arman. Harta dari mayat tak tenang tidak akan membawa berkah. Hari-hari berikutnya, suasana rumah Wira kembali tidak tenang. Ia mulai mendengar suara orang mengetuk pintu saat tengah malam. Namun saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Lalu, suara tangisan dari arah kebun. Bahkan beberapa kali ia melihat bayangan Kiai Karim duduk di tangga belakang rumah, menatapnya dalam diam. Wira semakin tertekan. Ia tahu, jasad Kiai Karim sudah dimakamkan secara layak. Tapi mungkin, masih ada dosa warisan yang belum selesai. Ia kembali menemui Mbah Darsih. Ngger Wira, kau harus tahu, Kiai Karim tidak hanya membawa ilmu dan harta. Ia juga membawa rahasia, yang bila terbuka, bisa membongkar banyak kebusukan orang-orang yang dulu menjatuhkannya. Rahasia apa, Mbah? Mbah Darsih menggulung tasbihnya. Matanya tajam menatap Wira. Ayahmu bukan satu-satunya yang mengkhianati Kiai Karim. Haji Marzuki, kakek Arman, juga bagian dari pengkhianatan itu. Mereka dulu merencanakan menjatuhkan Kiai Karim karena takut kekuasaan agama menghalangi ambisi bisnis mereka. Wira menelan ludah. Ia tak menyangka, dua orang terpandang di masa lalu, ternyata menyimpan niat busuk seperti itu. Lalu, bagaimana nasib saya sekarang, Mbah? Kau harus memilih, membiarkan harta itu mengalir pada mereka yang serakah, atau mengungkap kebenaran, dan bersihkan nama Kiai Karim. Malam harinya, Wira membuka kembali peti tempat emas dan dokumen itu disimpan. Ia memeriksa satu persatu, sampai akhirnya menemukan sebuah surat tua, tersembunyi di balik lapisan kain kafan yang sudah menguning. Surat itu ditulis tangan, dengan tanda tangan Kiai Karim. Jika aku mati dengan tidak wajar, maka ketahuilah, yang membunuhku adalah mereka yang dulu duduk bersamaku dalam majelis ilmu, tapi menusuk dari belakang demi tanah dan emas. Aku wakafkan seluruh harta ini untuk anak yatim dan pembangunan masjid. Jangan biarkan mereka mengambilnya. Wira menggenggam surat itu dengan gemetar. Ini adalah bukti sah. Wasiat langsung dari Kiai Karim. Harta itu bukan milik siapa-siapa, bukan milik keluarganya, bukan milik keturunan Haji Marzuki, tapi milik umat. Keesokan harinya, Wira membawa surat itu ke masjid besar di kota. Ia bertemu ketua takmir dan menyerahkan semuanya. Emas, dokumen, bahkan surat wasiat itu. Saya hanya ingin membersihkan dosa keluarga saya, katanya lirih. Ketua takmir mengangguk haru. Masya Allah, ini akan menjadi pahala jariah yang luar biasa. Namun malam itu, ada hal aneh terjadi. Saat Wira tertidur karena kelelahan, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di padang yang luas,
diterangi cahaya keemasan. Di hadapannya, berdiri sosok lelaki tua berjubah putih. "Wira," katanya, "kau telah menyelamatkan namaku. Dan lebih dari itu, kau menyelamatkan dirimu dari kutukan panjang." Sosok itu tersenyum, lalu perlahan hilang seperti embun pagi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, Wira tidur nyenyak. Namun ia belum tahu bahwa Arman belum menyerah. Ia punya cara licik untuk mengklaim harta yang sudah diserahkan ke umat. Dan dalam waktu dekat, Wira akan diuji lagi. Pagi itu, udara kampung kembali mencekam. Meski jasad Kiai Karim telah dimakamkan secara layak dan seluruh harta yang ditemukan telah diserahkan ke masjid, ketenangan belum sepenuhnya kembali. Ada gelombang baru yang diam-diam bergerak dalam kegelapan, dan Wira segera merasakannya. Setelah menyerahkan wasiat dan harta ke masjid besar di kota, Wira merasa lega. Namun, beberapa hari kemudian, ia menerima surat panggilan dari pengadilan agama. Arman, cucu Haji Marzuki, melayangkan gugatan resmi atas harta yang telah diserahkan. Di surat tersebut, tertera, tuntutan hak waris atas harta temuan di tanah milik Wira bin Darsun, berdasarkan garis keturunan keluarga besar Haji Marzuki bin Halil. Wira memandangi surat itu dengan kening berkerut. Dia benar-benar nekat. Wira menemui Ustaz Farid, ketua takmir masjid yang menerima harta wakaf dari Wira. "Ustaz, saya khawatir mereka akan menarik kembali semua ini." Ustaz Farid tersenyum tenang. "Kita memiliki surat wasiat dari almarhum Kiai Karim. Itu bukti sah. Tapi mereka mungkin akan menggoyangnya dengan tipu daya. Kau harus kuat, Wira. Ujian seperti ini sering datang bersamaan dengan niat baik." Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. 2 hari sebelum sidang perdana, tersebar video pendek di media sosial. Di dalamnya, Wira terlihat membuka peti berisi emas. Tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu ke dalam kantong kain. Suara narasi dari video itu terdengar tajam. Wira, anak dari Darsun, menyimpan sebagian harta temuan untuk dirinya sendiri. Benarkah ia telah menyampaikan semuanya ke masjid? Atau ada emas yang disembunyikan diam-diam? Wira tertegun. Ini rekayasa. Namun rekaman itu viral. Warga kampung mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan mulai menjauh dari Wira. Hari sidang pun tiba. Pengadilan agama kota itu dipenuhi oleh wartawan dan masyarakat yang penasaran. Di ruang sidang, Arman hadir bersama 3 pengacara. Wira datang seorang diri, didampingi Ustaz Farid sebagai saksi. "Yang mulia," ujar pengacara Arman, "kami punya bukti bahwa sebagian dari harta yang ditemukan berasal dari usaha patungan antara Haji Marzuki dan Kiai Karim. Karena itu, keturunan Haji Marzuki berhak atas bagiannya." Hakim bertanya, "Apakah ada bukti tertulis tentang kerja sama itu?" Pengacara mengangguk. "Ada. Ini salinan surat perjanjian bisnis tahun 1979. Disimpan oleh keluarga kami." Hakim menatap ke arah Wira. "Tanggapan Anda?" Wira berdiri. "Yang mulia, saya tidak pernah tahu-menahu soal kerja sama itu. Tapi saya menemukan surat wasiat tertulis yang ditandatangani oleh Kiai Karim, yang menyatakan bahwa seluruh harta itu adalah wakaf. Dan saya telah menyerahkannya ke masjid." Hakim meminta surat tersebut. Ustaz Farid maju dan menyerahkannya. Namun pengacara Arman tersenyum licik. "Kami mempertanyakan keaslian surat itu. Kami menduga surat itu palsu. Kami akan menghadirkan ahli forensik tulisan tangan pada sidang berikutnya." Wira menatap Ustaz Farid. Mereka tahu, ini bukan lagi tentang harta. Ini tentang pembalasan, dendam, dan warisan dosa masa lalu. Malam harinya, Wira tidak bisa tidur. Ia berjalan keluar rumah, duduk di bangku kayu yang menghadap ke kebun tempat pertama kali peti itu ditemukan. Suara burung malam terdengar sayup, angin berhembus sepoi. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Akar-akar pohon pisang berderak. Dari balik semak, muncul bayangan samar, sosok berjubah putih,
wajahnya teduh namun matanya tajam. Kiai Karim. Wira. Suaranya serak, seperti datang dari kedalaman tanah. Kebenaran itu mahal. Tapi dusta lebih mahal lagi jika dibiarkan. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Wira bertanya, suaranya tercekat. Ada satu nama yang belum disebut. Seseorang yang menyimpan kunci sebenarnya dari pengkhianatan ini. Kunci? Siapa? Carilah. Bu Saroh, mantan pembantu rumah tangga di rumah Haji Marzuki. Ia masih hidup. Tinggal di Dusun Kembang Sepi, dekat perbatasan kota. Sosok itu menghilang perlahan, menyatu dengan kabut. Dan Wira pun tahu, ia harus berangkat ke dusun itu esok pagi. Dusun Kembang Sepi benar-benar sesuai namanya, sepi dan terasing. Butuh 3 jam perjalanan dari kampung Wira, melewati jalanan rusak dan hutan kecil. Tapi akhirnya, ia menemukan rumah reot yang dimaksud. Di dalamnya, seorang wanita tua kurus sedang duduk di kursi bambu. Matanya kosong, namun masih penuh nyala masa lalu. Bu Saroh? Tanya Wira sopan. Ya, nak. Kau siapa? Saya Wira, cucu dari Darsun. Saya butuh jawaban tentang Kiai Karim dan Haji Marzuki. Mata Bu Saroh mulai berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Aku tahu semuanya. Tapi aku diam selama ini karena takut. Wira duduk di lantai, mendekat. Saya mohon, ini penting. Kebenaran harus muncul. Perlahan, Bu Saroh mulai bercerita. Tahun itu, tahun 1981. Malam sebelum Kiai Karim hilang, aku mendengar percakapan rahasia. Haji Marzuki, Pak Darsun, dan 2 orang lainnya. Mereka bilang Kiai terlalu keras, terlalu berkuasa. Mereka takut tanah wakaf akan merugikan bisnis mereka. Maka mereka rencanakan untuk membungkamnya. Wira menahan napas. Malamnya, mereka jebak Kiai dengan alasan kunjungan ke lokasi pembangunan masjid. Tapi mereka sudah gali lubang di sana. Kiai dipukul, lalu dikubur hidup-hidup. Wira memejamkan mata. Ingin muntah. Tapi ia tahu, ini bukti penting. Aku lihat semua dari balik tirai dapur. Tapi aku takut. Haji Marzuki orang berpengaruh. Aku lari, sembunyi sampai hari ini. Wira mencatat semua itu. Ia minta izin merekam. Dan Bu Saroh mengangguk. Aku ingin tenang sebelum mati. Jika pengakuanku bisa bantu menghapus dosa mereka, aku ikhlas. 2 minggu kemudian, sidang berlanjut. Wira hadir membawa rekaman pengakuan Bu Saroh dan rekaman suara Kiai Karim dari mimpi yang pernah direkam secara tidak sengaja melalui alat perekam di rumah. Pengacara Arman terdiam saat mendengar pengakuan itu. Dan ketika hakim menutup sidang, keputusan dijatuhkan. Harta tersebut sah sebagai harta wakaf, berdasarkan surat wasiat dan bukti pengakuan saksi sejarah. Gugatan ditolak. Setelah sidang, Arman mendatangi Wira. Selamat, kamu menang. Wira menatapnya. Saya tidak pernah berniat bertarung. Saya hanya ingin membersihkan nama keluarga dan memberikan yang semestinya kepada umat. Arman tertawa miris. Kau kira ini akan selesai? Kakekku mati dalam pengkhianatan. Nama keluargaku sekarang dipermalukan. Kau pikir saya akan tinggal diam? Wira diam. Ia tahu, dendam itu belum selesai. Tapi ia juga tahu, ia sudah memilih jalan yang benar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, suara tangisan di kebun menghilang. Rumah itu sunyi. Tidak ada ketukan pintu. Tidak ada bayangan. Namun satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah benar Kiai Karim sudah benar-benar tenang? Pagi hari setelah sidang kemenangan itu, Wira bangun dengan rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Udara terasa lebih jernih, suara burung bersahut-sahutan di luar jendela rumahnya yang sederhana. Ia berjalan keluar rumah, menatap langit biru yang bersih dari awan kelabu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Di meja teras, ada sepucuk surat tak bernama. Tidak ada cap pos,
tidak ada alamat. Hanya secarik kertas kuning tua, dengan tulisan tangan rapi. Wira, kemenanganmu belum akhir. Masih ada satu kunci yang belum kamu temukan. Buka peti kecil di bawah lantai kamar belakang, di rumah almarhum Pak Darsun. Penjaga perjanjian. Wira terdiam. Rumah mendiang ayahnya, Darsun, sudah lama kosong. Ia nyaris tidak pernah kembali ke sana karena penuh kenangan pahit. Tapi pesan ini, seperti berasal dari masa lalu yang belum selesai. Siang itu, Wira kembali ke rumah tua peninggalan ayahnya. Bangunan itu kini lapuk, cat dinding mengelupas, dan bau kayu lembab menyambut sejak membuka pintu depan. Kamar belakang itu dulunya tempat tidur ayahnya. Wira masuk pelan-pelan, lantainya masih sama, papan kayu berderit. Ia mengetuk satu persatu hingga menemukan papan yang terdengar kosong di bawahnya. Dengan obeng karatan, Wira mencongkel papan lantai. Debu dan sarang laba-laba mengepul. Di dalam lubang kecil itu, ada sebuah peti kayu hitam, kira-kira sebesar kotak sepatu. Ia membuka perlahan. Di dalamnya ada dua benda. Sebuah buku catatan bersampul kulit. Satu cincin emas berukir lafaz Arab kuno. Wira mengambil buku itu dan mulai membaca. Halaman pertama tertulis. Catatan Darsun. Jika kau menemukan ini, berarti waktunya telah tiba untuk mengakhiri semua dosa yang aku warisi. Isinya adalah pengakuan panjang dari ayahnya, Darsun, tentang keterlibatannya dalam persekongkolan pembunuhan Kiai Karim. Tapi yang mengejutkan, ada satu bagian yang belum pernah Wira dengar. Setelah Kiai Karim dikuburkan, kami tidak hanya mengubur jasadnya. Kami juga mengikatnya dengan perjanjian gaib. Perjanjian agar rohnya tak bisa gentayangan dan mengganggu keturunan kami. Perjanjian itu dilakukan oleh seorang dukun dari Gunung Merapi. Sebagai imbalan, kami menyerahkan satu keturunan setiap 20 tahun untuk dijadikan penjaga warisan. Jika keturunan itu membangkang, perjanjian akan runtuh. Wira menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia ingat, ia sendiri sudah beberapa kali mengalami kejadian aneh. Suara-suara, bisikan, mimpi buruk yang tidak jelas. Dan jika benar ia adalah keturunan yang dimaksud, maka kini, perjanjian itu telah runtuh karena ia membongkar semuanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari ruang depan. Wira menoleh. Tapi tak ada siapapun. Hingga terdengar suara rendah di belakangnya. Kau membangunkanku, Wira. Maka siap-siaplah kau menggantikanku. Malam itu, Wira bermimpi aneh. Ia berada di dalam ruang gelap penuh batu-batu nisan. Di hadapannya berdiri sosok berkerudung hitam, membawa tongkat besi yang membara. Kau adalah penjaga warisan berikutnya. Tapi kau telah menolak perjanjian, suara itu menggema, sekarang kau harus memilih, lanjutkan perjanjian, atau lunasi dengan darahmu. Wira berteriak, aku tidak akan jadi penerus perjanjian haram itu. Sosok itu menunjuknya. Kalau begitu, terimalah warisan kematian. Tiba-tiba, tangan-tangan dari dalam tanah mencuat dan menarik tubuh Wira ke dalam tanah hitam. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi anehnya, ada bekas tanah di ujung kakinya. Wira tahu ia tidak bisa diam. Ia pergi mencari Ustaz Farid, menunjukkan buku catatan dan cincin yang ia temukan. Ustaz Farid membaca catatan itu dengan wajah ngeri. Astagfirullah, ini bukan sekadar pengkhianatan manusia. Ini pengkhianatan terhadap hukum Allah. Ustaz, apa ada cara memutus perjanjian gaib seperti ini? Ustaz Farid mengangguk pelan. Ada. Tapi butuh orang yang benar-benar paham ilmu ruqyah dan ilmu hikmah tingkat tinggi. Orang seperti itu sudah jarang sekarang. Tapi, ada satu nama yang pernah saya dengar. Abah Rahmat dari Desa Nglengkong, di lereng Gunung Lawu. Dulu dia pernah membantu memutus perjanjian serupa. Perjalanan ke Desa Nglengkong tidak mudah. Melewati jalanan terjal, hutan pinus, dan kabut tebal. Tapi Wira bersikeras. Ia membawa buku, cincin, dan niat bulat untuk mengakhiri semua ini.
Abah Rahmat adalah lelaki tua berjanggut putih dengan mata tajam namun lembut. Saat Wira memperlihatkan semua bukti, Abah hanya berkata, "Ini bukan soal harta. Ini soal dosa yang menurun. Dan kau sudah berada di jalan benar. Tapi setiap langkah benar selalu diuji." Ia mengambil cincin emas itu, mencium bau logamnya, lalu meletakkannya di atas bara api. Cincin itu tak meleleh. Tapi dari dalamnya keluar asap hitam yang membentuk wajah seseorang. "Darsun!" Suara itu menggeram. Abah langsung membaca ayat-ayat ruqyah dengan lantang. Suasana ruangan bergetar. Lampu minyak berkerlap-kerlip. Angin menderu di dalam rumah. "Aku tidak pergi. Dia sudah milikku." "Bismillah," teriak Abah Rahmat. "Dengan izin Allah, kami putus perjanjian ini." Asap itu meledak kecil, lalu menghilang. Cincin emasnya meleleh menjadi abu. Wira terjatuh. Nafasnya berat. Tapi saat ia bangun kembali, dadanya terasa ringan. Suara-suara yang biasa ia dengar hilang. Abah Rahmat berkata pelan, "Perjanjian telah diputus. Tapi ingat, dendam dari alam gaib kadang tak berhenti di satu generasi." Saat kembali ke kampung, suasana terasa berbeda. Warga mulai bersikap hangat lagi. Masjid tempat ia wakafkan harta kini sudah mulai direnovasi besar-besaran. Banyak yang mulai menghargai niat baik Wira. Namun suatu malam, seorang anak kecil yang bermain di sekitar makam Kiai Karim melihat sesuatu. Sosok lelaki tua bersorban, duduk tenang di bawah pohon mangga, sambil tersenyum, lalu menghilang perlahan. Kiai Karim seolah memberi salam perpisahan. Tapi dari kejauhan, tak jauh dari tanah bekas penggalian dulu, sebatang pohon pisang tiba-tiba layu dan tumbang sendiri. Apakah semua benar-benar telah berakhir? Pagi hari setelah sidang kemenangan itu, Wira bangun dengan rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Udara terasa lebih jernih, suara burung bersahut-sahutan di luar jendela rumahnya yang sederhana. Ia berjalan keluar rumah, menatap langit biru yang bersih dari awan kelabu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Di meja teras, ada sepucuk surat tak bernama. Tidak ada cap pos, tidak ada alamat. Hanya secarik kertas kuning tua, dengan tulisan tangan rapi. "Wira, kemenanganmu belum akhir. Masih ada satu kunci yang belum kamu temukan. Buka peti kecil di bawah lantai kamar belakang, di rumah almarhum Pak Darsun. Penjaga perjanjian." Wira terdiam. Rumah mendiang ayahnya, Darsun, sudah lama kosong. Ia nyaris tidak pernah kembali ke sana karena penuh kenangan pahit. Tapi pesan ini, seperti berasal dari masa lalu yang belum selesai. Siang itu, Wira kembali ke rumah tua peninggalan ayahnya. Bangunan itu kini lapuk, ket dinding mengelupas, dan bau kayu lembab menyambut sejak membuka pintu depan. Kamar belakang itu dulunya tempat tidur ayahnya. Wira masuk pelan-pelan, lantainya masih sama, papan kayu berderit. Ia mengetuk satu persatu hingga menemukan papan yang terdengar kosong di bawahnya. Dengan obeng karatan, Wira mencongkel papan lantai. Debu dan sarang laba-laba mengepul. Di dalam lubang kecil itu, ada sebuah peti kayu hitam, kira-kira sebesar kotak sepatu. Ia membuka perlahan. Di dalamnya ada dua benda. Sebuah buku catatan bersampul kulit. Satu cincin emas berukir lafaz Arab kuno. Wira mengambil buku itu dan mulai membaca. Halaman pertama tertulis, "Catatan Darsun. Jika kau menemukan ini, berarti waktunya telah tiba untuk mengakhiri semua dosa yang aku warisi." Isinya adalah pengakuan panjang dari ayahnya, Darsun, tentang keterlibatannya dalam persekongkolan pembunuhan Kiai Karim. Tapi yang mengejutkan, ada satu bagian yang belum pernah Wira dengar. Setelah Kiai Karim dikuburkan, kami tidak hanya mengubur jasadnya. Kami juga mengikatnya dengan perjanjian gaib. Perjanjian agar rohnya tak bisa gentayangan dan mengganggu keturunan kami. Perjanjian itu dilakukan oleh seorang dukun dari Gunung Merapi. Sebagai imbalan, kami menyerahkan satu keturunan setiap 20 tahun untuk dijadikan penjaga warisan. Jika keturunan itu membangkang,
perjanjian akan runtuh. Wira menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia ingat, ia sendiri sudah beberapa kali mengalami kejadian aneh. Suara-suara, bisikan, mimpi buruk yang tidak jelas. Dan jika benar ia adalah keturunan yang dimaksud, maka kini, perjanjian itu telah runtuh karena ia membongkar semuanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari ruang depan. Wira menoleh. Tapi tak ada siapapun. Hingga terdengar suara rendah di belakangnya. Kau membangunkanku, Wira. Maka siap-siaplah kau menggantikanku. Malam itu, Wira bermimpi aneh. Ia berada di dalam ruang gelap penuh batu-batu nisan. Di hadapannya berdiri sosok berkerudung hitam, membawa tongkat besi yang membara. Kau adalah penjaga warisan berikutnya. Tapi kau telah menolak perjanjian. Suara itu menggema, sekarang kau harus memilih, lanjutkan perjanjian, atau lunasi dengan darahmu. Wira berteriak, aku tidak akan jadi penerus perjanjian haram itu. Sosok itu menunjuknya. Kalau begitu, terimalah warisan kematian. Tiba-tiba, tangan-tangan dari dalam tanah mencuat dan menarik tubuh Wira ke dalam tanah hitam. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi anehnya, ada bekas tanah di ujung kakinya. Wira tahu ia tidak bisa diam. Ia pergi mencari Ustaz Farid, menunjukkan buku catatan dan cincin yang ia temukan. Ustaz Farid membaca catatan itu dengan wajah ngeri. Astagfirullah, ini bukan sekadar pengkhianatan manusia. Ini pengkhianatan terhadap hukum Allah. Ustaz, apa ada cara memutus perjanjian gaib seperti ini? Ustaz Farid mengangguk pelan. Ada. Tapi butuh orang yang benar-benar paham ilmu ruqyah dan ilmu hikmah tingkat tinggi. Orang seperti itu sudah jarang sekarang. Tapi, ada satu nama yang pernah saya dengar. Abah Rahmat dari Desa Nglengkong, di lereng Gunung Lawu. Dulu dia pernah membantu memutus perjanjian serupa. Perjalanan ke Desa Nglengkong tidak mudah. Melewati jalanan terjal, hutan pinus, dan kabut tebal. Tapi Wira bersikeras. Ia membawa buku, cincin, dan niat bulat untuk mengakhiri semua ini. Abah Rahmat adalah lelaki tua berjanggut putih dengan mata tajam namun lembut. Saat Wira memperlihatkan semua bukti, Abah hanya berkata, ini bukan soal harta. Ini soal dosa yang menurun. Dan kau sudah berada di jalan benar. Tapi setiap langkah benar selalu diuji. Ia mengambil cincin emas itu, mencium bau logamnya, lalu meletakkannya di atas bara api. Cincin itu tak meleleh. Tapi dari dalamnya keluar asap hitam yang membentuk wajah seseorang. Darsun, suara itu menggeram. Abah langsung membaca ayat-ayat ruqyah dengan lantang. Suasana ruangan bergetar. Lampu minyak berkerlap-kerlip. Angin menderu di dalam rumah. Aku tidak pergi. Dia sudah milikku. Bismillah, teriak Abah Rahmat. Dengan izin Allah, kami putus perjanjian ini. Asap itu meledak kecil, lalu menghilang. Cincin emasnya meleleh menjadi abu. Wira terjatuh. Nafasnya berat. Tapi saat ia bangun kembali, dadanya terasa ringan. Suara-suara yang biasa ia dengar, hilang. Abah Rahmat berkata pelan, perjanjian telah diputus. Tapi ingat, dendam dari alam gaib kadang tak berhenti di satu generasi. Saat kembali ke kampung, suasana terasa berbeda. Warga mulai bersikap hangat lagi. Masjid tempat ia wakafkan harta kini sudah mulai direnovasi besar-besaran. Banyak yang mulai menghargai niat baik Wira. Namun suatu malam, seorang anak kecil yang bermain di sekitar makam Kiai Karim melihat sesuatu. Sosok lelaki tua bersorban, duduk tenang di bawah pohon mangga, sambil tersenyum, lalu menghilang perlahan. Kiai Karim, seolah memberi salam perpisahan. Tapi dari kejauhan, tak jauh dari tanah bekas penggalian dulu, sebatang pohon pisang tiba-tiba layu dan tumbang sendiri. Apakah semua benar-benar telah berakhir? Setelah perjanjian gaib berhasil diputus, kehidupan Wira perlahan kembali normal. Harta yang dulu ia dapatkan dari menggali tanah kuburan Kiai Karim kini telah ia salurkan sepenuhnya untuk kepentingan umat.
Masjid yang ia bangun dari hasil penyesalan menjadi pusat kegiatan warga, tempat orang belajar mengaji, berdiskusi, bahkan berbagi makanan setiap Jumat. Namun, di balik senyum Wira, masih ada beban dalam hatinya. Ia sering duduk di bawah pohon mangga dekat makam Kyai Karim, hanya untuk mengadu tanpa suara. Ia tahu, pengampunan dari manusia bisa datang, tapi dosa masa lalu tak selalu bisa dihapus begitu saja. Suatu malam, Wira bermimpi kembali bertemu Kyai Karim. Kali ini, sosoknya tak lagi marah atau gelisah. Wajahnya tenang, sorban putih melilit rapi di kepala, dan senyumnya lembut seperti seorang ayah pada anaknya. "Wira," ucap Kyai Karim, "engkau telah menebus kesalahan keluargamu. Tapi ingat, warisan paling berbahaya bukanlah harta haram, melainkan dosa yang diwariskan tanpa penyesalan." Wira menangis dalam mimpinya. "Lalu, apakah aku sudah dimaafkan?" tanyanya lirih. "Engkau dimaafkan oleh Tuhanmu. Tapi jangan pernah berhenti mengingat bahwa keserakahan manusia bisa membangkitkan mayat yang seharusnya sudah tenang." Kyai Karim lalu melangkah mundur, tubuhnya memudar dalam cahaya putih yang menembus langit. Saat ia menghilang, Wira terbangun dengan mata basah dan dada lapang. 10 tahun berlalu. Wira kini tinggal di sebuah rumah sederhana di belakang masjid. Ia menjadi guru ngaji bagi anak-anak desa, dikenal bukan karena hartanya, melainkan karena ketulusan dan keberanian mengakui kesalahan masa lalu. Namun, cerita tentang tanah kuburan dan perjanjian hitam itu perlahan menjadi legenda di kalangan warga. Orang-orang berkata, setiap malam Jumat Kliwon, aroma bunga Kamboja masih menguar di sekitar makam Kyai Karim. Sebagian percaya itu pertanda roh sang Kyai benar-benar damai. Tapi beberapa orang tua masih mengingat satu hal, bahwa di desa itu, pernah ada seseorang yang mendapat rezeki dari mayat yang tak tenang. Dan sejak itu, warga paham, harta bisa dicari, tapi ketenangan jiwa hanya dimiliki oleh orang yang berani menebus kesalahannya.